kita sambil menuntut ilmu, mendengar ilmu warisan baginda Nabi Muhammad SAW, sambil beriktikaf Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita. Yang mana yang galau mudahan ampih galaunya, yang mana yang sakit mudahan disahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana rezekinya surut mudahan lancar berataan rezekinya. Mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah akhirnya sampai juga ulun ke Cilong. Nah itu alhamdulillah berkah calon kepala desa Kadang Ipir Pak Haji Apan, insyaallah. Kalau ya sama tuh semua kita calon mati. Doakan mudah terpilih sini. Nah, ya kan. Soalnya kalau terpilih ulun begini pulang di sini masalahnya. Amin. Bagainya ulun pula, bagaya kayak bujuran kayaknya. Bagainya bujuran. Yang ulun hormati, ulun muliakan para habaib, seluruh para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, para staf pengurus Masjid Al-Fajar yang kita cintai ini, para hadirin hadirat, pendengar di dunia nyata maupun di dunia alam gaib, yaitu penonton YouTube ulun yang bernama Guru Hanif, nama YouTube-nya. Ini kada live. Kalau live bisa gangguan gini, soalnya angin. Nah, itu. Tonton siaran tundanya mungkin besok anak-anak buah mah. Nah, jadi mudah-mudahan kita kadang angin-angin di atas, bukan angin nih Pak, angin sinyal. Nah, itu. Kada paham dia bawa tenang aja. Dia tertawa ini mana paham kita tawa. Apa lelet kah? Dia anak modern lelet kalau jaringannya lelet, lemot jaringannya. Nah, itu gangguan. Nah, alhamdulillah ada juga banyak yang hadir. Bocil FF. Nah, banyak Pak hadirnya. Jadi mudah-mudahan dikurang-kurangi main-main gamenya, dikurang-kurangi, dibanyaki belajar ngajinya, dikurangilah, pintarlah main gamenya. Nah, jadi kalau pian kurang paham sama bahasa ulun ini asli Martapura, jadi ada aja teksnya di bawah ini. Nah, terjemahnya kalau pian kurang paham. Tapi insya Allah bahasa Banjar sekarang mulai amat nasional ya kan. Hampir ya aja lah. Artinya ada canggung lagi membawa bahasa Banjar, orang tahuan sudah. Nah, itu karena orang Banjar banyak begini orang sini ya kan, orang Kadir, Kota Lamongan, macam-macam, masya Allah. Ya mudah-mudahan kampung kita ini berkah berataan, orangnya berkah, sumber daya manusianya berkah, bahagialah, sumber daya alam penghasilannya berkah limpah, ruah kaya raya, kita sugih beilmu, beiman, mati beruntung batuah di orang mata pula, amin ya rabbal alamin. Mungkin yang akan kita bahas, ada seseorang, ini bocil-bocil jangan anu lah, jangan abut, jangan daur di luar lah, jangan berisik lah, bocil, bocil, ini jangan berisik lah, dasar bocil-bocil, tolong jangan berisik. Kita supaya asik belajarnya. Nah, itu. Yang ulun baca ini adalah kitab yang bernama Kitab Riyadhus Shalihin, mencakup tasawufnya ada, fikihnya ada, tauhidnya ada, boy. Jadi lengkap kitab ini. Mudah-mudahan ada berkahnya yang kita bacakan ini. Ini menyangkut masalah ada segelintir orang yang dimana 3 golongan ini datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Ulun bacakan dulu bahasa Arabnya. Wan Anasin radhiyallahu qala jaa salah satu rohtin, telah datang 3 golongan ila buyuti azwajin Nabi, kepada atau ke rumah istri-istri Nabi. Orang banyak bisi bini disambut istri-istri ya. Orang alim bagus banyak bisi bini gue, jadi keturunannya alim-alim banyak, jadi pelita, jadi penerang kampung kita, nyaman gitu nah. Orang alim banyak bisi bini.
Jangan kalah 2 paman beca Pak Haji, paman beca aja 4 di sini. Jadi orang alim itu harus jangan kalah juga supaya banyak juriat. Datuk Kalampayan tuh di Matapura tuh kota kami. Datuk Kalampayan tuh masya Allah banyak di sini. Jadi banyak juga turunan Tenggarong gitu, Abu Tolha. Tenggarong. Siapa bisa ziarah ke Abu Tolha? Tenggarong. Nah kalau kada bisa ziarah rugi. Apalagi Pak Haji Nato Igomo kan. Nah ya kan Pangeran apa itu? Kelambu Kuning kan. Nah ya rugi kalau kada bisa. Nah, jadi rancaki ziarah aja biar yang parah-parah gitu. Yang dekat-dekat aja 2 jam daripada. Kalau sini kan Tenggarong berapa jam? 2. Oh dekat lah. Ada caki lah bawa keluarga seminggu sekali, sebulan sekali kan rame. Banyak di Tenggarong tuh yang diziarahi Abu Tolha, Kelambu Kuning, Habib gitu. Astagfirullahaladzim. Yang yang menaik itu kebetulan ya kan. Ini tuh lah, selain Kelambu Kuning, Habib siapa tuh? Ada lagi. Selain Kelambu Kuning itu ada lagi Habib siapa tuh? Yang dimasuk ke dalam kuburannya tuh di Tenggarong juga tuh. Nah itu alhamdulillah. Kenapa jadi ulun tahu? Karena ulun pun suka juga berziarah, menziarahi orang kubur menurut kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah kita sebagai pengingat kita untuk bekal kita meninggal. Kita nih jadi apa meninggal? Untungnya beliau sudah meninggal ratusan tahun, meninggal diziarahi orang gue. Kalau kita meninggal siapa yang menziarahi? Nah itu dipikirkan Bu, itu hikmah ziarah. Lawan diantaranya mengingatkan kita mati. Nah, aku ini meninggalnya bagus kada? Nah itu banyak sekali hikmah ziarah itu. Jadi gawian Ahlussunnah wal Jamaah itu mulai bahari sudah jauh baru sekumpul bahari gue gak ada salahnya. Siapa sini yang bisa 4 tahun baru sekumpul? Adakah? Bisa lah ke Matapura. Mudahan kalau yang belum, mudahan dimudahkan Allah. Nanti berhadir haul baru sekumpul. Rami ya di situ. Parah kampung ulun situ. Paling 5 menit daripada Matapura, kampung Melayu, namanya kampung ulun itu. Nah, biasakanlah kita berziarah 2 tuan guru yang masih hidup ataupun yang sudah telah tiada. Untuk apa? Supaya ruhani kita tetap dibimbing oleh Allah lewat perantara tuan guru gue. Yang penting itu ada yang membimbing rohani kita supaya jangan salah jalan, salah melangkah aja. Bahaya salah jalan, salah melangkah itu. Banyak saja anak tuan guru jadi maling dan ada juga anak raja maling jadi tuan guru. Kenapa jadi seperti itu? Karena anak raja maling jadi tuan guru, dia mau jadi tuan guru karena mengikuti segala amalan atau kegiatan yang dilaksanakan gurunya. Bahasa kita maasi, jarang Matapura papada itu nama maasi. Di dalam tafsir dijelaskan, tafsir Jalalain nama kitabnya dijelaskan para nabi-nabi terdahulu halaman 137. Tahukah kitab tafsir Jalalain? Makanya hati-hati akhir zaman. Ampun maaf, cari guru kalau bisa majelis taklim itu model gini kan ini namanya kita belajar pakai kitab jadwal bocil. Cari pakai kitab, jangan kada pakai kitab. Nah, kata orang Matapura mamau kena meranyau, apa pakai bahasa Matapura? Artinya nyeleneh, omong kosong, ngada. Apalagi apa bahasa sini kalau suka-suka tuh sesukanya tuh apa bahasa sini? Nah, kada jelas pembahasannya, kayaknya kada ada cerminannya di kitab.
Nah, hati-hati. Jadi penting ulun nama majelis ulun di mata Quran nah. Anu indah banget aja. Pak Haji tahu ya? Nah, tiap hari ulun majelis mata Quran nah. Kitab gue pada-padanya menjaga gurunya membaca, murid menjaga pakai kitab. Ya Allah ya Rabbi, suasana itu masya Allah ademnya lah, dilihat gitulah. Nah itu kalau pada bisa juga menjaga kitab paling kada diperhatikan. Kalau kada paham juga bawa buku kosong, apa penjelasan guru dicatat. Ya penting-pentingnya dicatat. Soalnya hafalan bisa lupa, gue hafalan tuh bisa lupa. Jadi di bawah buku kosong yang penting-pentingnya dicatat. Itu orang pintar kalau mengaji itu. Kalau ada bawa buku, ada HP, ada memoro, tulis di memoro nah yang penting. Jangan salah main game aja ke tangan-tangan HP. Ini bagian bujang-bujang ada juga nih. Nah artinya hati-hati. Zaman sekarang sudah era digital, zaman 4G sudah 4,5 G sudah, bukan 4G lagi, 4,5 G sudah. Artinya cepat benar perkembangan zaman saat ini. Padahal dulu ramai benar ya kan. Zaman kada ada apa, kada ada kecanggihan seperti ini. Artinya masa-masa kekanakan itu tuh bujur-bujur masa-masa indah. Membara kelayangan. Di sini layangannya apa? Kalau kata Quran layangan, sini apa layangan kan? Nah, iya. Itu kan masa-masa indah namanya. Mau unjul di sawah, mancing di sawah, itu kan masa-masa indah. Nggak ada kekanakan sekarang. Cuma sibuk HP aja. Jadi nggak ada apa tanaman nanti masa tuanya. Menjebak burung pipit. Nah, itu ramai dulu. Nah, itu kan gara-gara HP lalulah masa inya sekarang di kamar aja gue. Asik di kamar aja. Kada sosialisasi masa gaul, kada bergaul lagi. Asik di kamar aja. Apa? Ya kada di kamar hafal surah kah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya ada juga pian ketujuh modal HP tapi pintar orangnya, ya itu emang dasar dari bibit orang tuanya mungkin pintar. Karena kalau disamakan anak kita sama anak orang, kan Allah Subhanahu wa taala tuh lain-lain memberikan kemampuan kepada hambanya. Jadi jangan disamakan sesuatu yang mempunyai kelebihan di atas rata-rata, jangan disamakan dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Alhamdulillah jujur ya gue anak ulun tuh kadang-kadang main game berdua nih, bebinian di si anak bini yang ada nih mata pura, bini yang ketahuan. Berdua gue main game, inya kadang main game tapi inya gue di sekolahan aja ranking 1. Jadi alhamdulillah saya ke 1 pulang nih berdua. Nah, karena mau disamakan 2 orang. Anak kita lain, anak pian lain, anak ulun lain. Artinya kan perlu pendidikan itu gini, belajar juga inya. Karena mata-mata abahnya apa guru apa, karena tetap belajar, makanya mau dapat ranking 1. Bocil-bocil dengarkan. Nah, jadi mau ikan mau dapat ranking 1 belajar, jangan main game aja nah. Apa? Ngadu-ngadu ke orang tua, hamuk-hamuk di orang mata pura, minta beli kotak top up kah? Nah, ya kan, FF ya kan, karena mau pintar dengan Tuhannya, lihat-lihat. Pintar juga Tuhannya, pintar membuli orang tua. Pintar juga, kasihan orang tua. Sudah zaman corona, susah cari duit. Kalau usah yang macam-macam. Bagi orang tua juga ibu-ibu, jangan terlalu memanjakan anak, bahaya memanjakan anak dulu. Bahaya memanjakan anak, nanti bumerang dua kita sendiri. Kita yang kada berani kena menegur kalau kesalah. Takut kalau anak apa malah ya apa? Jangan terlalu memanjakan anak, sedang-sedang aja. Ada suatu momen yang perlu dimanjakan, manjakan gue. Ada momen yang perlu ditegasi, tegasi gue. Itu dia kita sama anak tuh. Jadi anak tuh sungkan sama kita, berwibawa kita tuh di mata anak. Gak usah pakai mulut-mulut marah-marah. Kamu ini bodoh, nakal, gak usah, gak boleh. Nanti anak nakal serajur di orang mata Quran.
dibanding nakal dulu mamanya. Jika ini nakalnya nakal ya karena orang tua ngomong nakal dulu. Makanya ibu-ibu hati-hati ngomong nih, mulut nih dijaga pula, hati-hati ngomong masalah apapun ke anak. Bawa tenang aja biar, bawa sabar aja. Apapun masalah di rumah tangga bawa bersabar aja. Ya Allah, Tuhan kadang mungkin gue memberikan ujian di luar nalar batas manusia. Yakin kita. Jangan merasa pilih yang paling berat ujian. Orang tua sudah tiada, ding sanak rahmat atau saudara-saudara telah tiada, sebatang kara hidup, tetapi pian selalu sakabai itu Allah. Itulah yang membuat kunci sukses hidup pian. Jangan sangat buruk ke Allah. Jangan merasa aku ini yang paling paling tidak beruntung di dunia. Jangan. Allah itu menempatkan sesuatu itu pasti pada tempatnya. Banyak orang yang ingin kaya, diberi Allah kekayaan, sekalinya kada tahan sama kekayaannya. Bahasa kita gara-gara bisi duit banyak dugem main binian. Jaka kawin lagi kah bagus, ini main bebinian. Paham lah main bebinian, bahasa supir truk tuh cor. Alhamdulillah. Ini yang paham nih bahasa supir truk, mencor aja supir truk. Nah itu kada usah kawin lagi dengan main bebinian gitu. Nah itu gara-gara kada tahan dua harta. Sombong sudahnya, angkuh sudahnya, meremehkan tetangga sudahnya. Nah, jadi ngaca kita dua diri kita sendiri, jangan sampai harta yang hanya sementara ini menjadi penghalang kita menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Paham gak sudah? Nah, jadi ada tiga golongan. Yang tiga golongan ini datang kepada istri Nabi Muhammad SAW. Dia salah satu orang di dalam buyut azwajin Nabi SAW. Ini batas waktu sampai apa Pak? Isya kah? Sampai Isya kah? Sebelum Isya kah? Sampai Isya kah? Oh, terus kalau lalu apa yang terjadi? Tiga golongan itu mencari Rasulullah SAW. Kebetulan saat tiga golongan ini datang, Rasulullah tidak ada di rumahnya. Ainan Nabi, di mana Nabi Muhammad SAW? Lalu salah satu dari tiga golongan itu mengatakan, amma ana fa usallil laila abada. Adapun aku, katanya dengan nada angkuh dan sombong, seakan menganggap dirinya itu lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah tahu kita tidak ada manusia yang paling mulia melainkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saya bahari ingat kan? Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Saya bahari. Anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Engkau bagaikan matahari ya Rasulullah, engkau bagaikan bulan purnama ya Rasulullah. Iya, saya sekarang komarun tak? Komarun itu namanya memuji Nabi Muhammad SAW. Anta syamsun anta badrun. Nabi kita itu nurun fauqa nuri, cahaya di atas cahaya. Telah berkata ulama tafsir, kenapa Nabi Yusuf itu sampai para istri-istri kerajaan dalam Quran Pak Haji
memotong tangan mereka sendiri. Karena ketampanan Nabi Yusuf itu mengandung ketampanan duniawi yang dimiliki banyak seorang laki-laki. Tapi kalau Jamal Muhammad, ketampanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ingat akan Bu, ilmu malam ini dalam sebuah kitab fikih ataupun yang lainnya, ingat akan tolong dengarkan. Kalau pian mendengar nama Nabi Muhammad, disunatakan bersolawat. Paling kada Allahumma sholli alaihi. Ada lagi ulama mengatakan disunatakan menyaring. Itu jujur. Pian jam yo kalau di mata pura, kalau di Samarinda itu saja jauh Samarinda, masya Allah. Orang paham sudah, mudah-mudahan sini paham juga, amin. Ingat akan pesan ulun setelah ini, di mana saja mendengar Nabi Muhammad bersolawat. Nah, cuman ada kisahnya. Kisahnya lo jokong sedikit. Maling ini namanya Muhammad. Pak Haji, maling namanya Muhammad. Waktu itu, gue kejadian Muhammad ini melaksanakan tugasnya sebagai maling. apa jalan pekerja kan? Lalu ketahuan warga. Nah, disangka warga ini bersembunyi di rumah seseorang. Nah, kebetulan seseorang ini baru mendengar guru. Kata guru itu, kalau mendengar Nabi ngaran Muhammad, disunatakan bersolawat. Ini salah paham lah. Ini ngaran Nabi bukan ngaran orang, maksudnya Muhammad lah. Lalu ditanya, diketok orang kan, warga kan curiga kalau malingnya masuk ke dalam rumah orang itu. Sedangkan orang tadi baru datang pengajian, mendengar bahwa di pengajian kalau mendengar nama Muhammad sudah datang bersolawat. Lalu dibuka pintu, assalamualaikum warahmatullahi. Ada maling dari sini kada dana, siapa ngarannya? Muhammad, ngaran mainnya Allahumma sholli alaihi. Itu nggak boleh, itu salah pula. Kalau bisanya anak pian Muhammad Allahumma sholli alaihi, ya salah. Ini maksudnya kita atau guru kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, atau penceramah di TV, di HP, mendengar Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Muhammad sendiri pun malah kalau disebut namanya tapi tidak bersalawat kepadaku. Hati-hati itu. Ujar bahasa Matapura, corekkan telinganya, sama aja corekkan juga. Corek itu yang berbedangkul ini. Pada mendengar ketulian. Kalau beginian, kalau saya nyari bersuara, kan begini kan mau bersalawatnya, masalahnya Allah masalahnya alih, nggak kan bisa. Coba mendengar telinga aja bersalawat kepada Muhammad SAW. Lain penyairan kan, itu tugas penyairan sudah. Nah, maksudnya kalau yang untuk ini, nah, kecuali khusus beginian aja, kalau apa ada masalah. Lakian yang harus bersalawat lebih nyaring lagi, Allahumma sholli alaihi. Itu ingat akan dimanapun saat ini kita mulai, ayo kalau mendengar dengan nama Nabi Muhammad disunatakan bersalawat, paling kada mendengar telinga kita ini. Salawat gratis. Di dalam hadis ini juga salawat 1 kali dibalas 10 kali. Sama nak kayak baca Quran 1 huruf dibalas 10. Salawat itu biar kada ikhlas tetap sampai pahalanya. Nah, itu bedanya. Tolong dicatat, diingatkan. 1 tadi nama Nabi Muhammad kalau disebut sunatakan bersolawat. Ada lagi mengatakan, ulama lain mengatakan dianjurkan menyaring. Wah, bersolawat alaihi, apa masalah? Kita cinta kepada Nabi. Ada agama yang lain, mereka sangat cemburu kepada kita, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Kata mereka, andai kata Yesus itu punya keturunan, saya akan junjung keturunannya itu, saya akan muliakan keturunan Yesus itu. Tapi nyatanya Yesus tidak punya keturunan. Beruntung sekali umat Islam Nabi Muhammad banyak habaib bertebaran di mana-mana, keturunan Nabi Muhammad dari para murid-muridnya yang menyebarkan ilmunya di mana-mana. Itu alim ulama. Untung, sangat beruntung. Mudah-mudahan kita semuanya selalu menjadi orang yang beruntung. Kada cukup dengan pian bisi nama untung, tapi kada beruntung kalian tetap cara juga. Kalau pian untung nama Pak Untung ya. Nah, kalau nama Pak Untung kah aja jadi beruntung, kada pasti. Nama surga dulu Bu, jannah namanya. Tapi gawiannya apa?
bilang ke neraka aja, nah kada mau juga masuk surga biar ngarannya jannah dulu. Nah, jadi ngaran itu kada mempengaruhi nanti hak hisab kita di hari kiamat. Di Martapura bulan Syawal sangat ramai dihauli para ulama-ulama pendahulu kita, yang nyatanya kalau awal bulan Syawal di kampung Bonongko dekat itu dihauli Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datu Kalampayan. Lalu dihauli lagi Datu Kasful Anwar, pimpinan dan pendiri Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Alhamdulillah ulun sempat mengajar bahari 5 tahun sempat menjadi guru bantu dia di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Nah itu Masya Allah, kalau ibu punya anak santriakan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, apalagi laki-laki. Itu kada salah siswanya tiap hari yang turun 20.000 orangnya. Pesantren terbanyak se-Kalimantan dan salah satu pesantren terbanyak se-Indonesia. Ayo sehari 20.000 turun. Gimana Pak Haji? 20.000 sehari turun. Pagi lakian, siang perempuan. Lakiannya 12.000, perempuannya 8.000. Gurunya aja ulun saat jadi guru dulu itu, yang ulun jadi guru nih, ulun kan sudah stop kan, istirahat karena kesibukan. Saat ulun kada salah 2015 itu kada salah kada hilap, guru Darussalam itu teman-teman ulun nih, yang guru Darussalam itu kurang lebih gue 115 gurunya aja. Itu baru pagi gue. Belum yang beginiannya, belum yang sorenya. Masya Allah, kita doakan itu aset bangsa. Itu yang jadi pelita, nah lulus Darussalam mau nyebar ke Kaltim, Kota Bangor, macam-macam. Itu perlu digait tuh. Katanya paham sudah, tajwid paham, membaca kitab ini paham. Jadi paham sedikit kadanya, biar paling bungul bahasa kasar kita di Darussalam, insya Allah kebarakah aja. Apalagi pintar, alhamdulillah. Ambil gennya ada, suruh jadi kaum, suruh buka pengajian, karena bapak. Kalau bujang gurunya kawinakan gue kada masalah, berkah biar jujuran. Gue mulai hari mainannya gitu sudah gue biasa aja. Kalau sini ada bagian Darussalam mau jadi kaum sini, alhamdulillah benar. Sekolah mana kayak intinya berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Iya sudah pegang kuat-kuat, pegang kuat. Memegang tuh jangan alang-alang tanggung, kita terhipai yang berat talakas, pegang kuat-kuat, jangan dua binian dia cinta mati, dua Allah cinta mati, dua Nabi cinta mati, babinian juga kolon barisaran dua pian baik-baik dua laki karena Allah aja, jangan supaya laki jangan ke lain hati kan kulit itu kada ikhlas namanya. Dan akan sekali lagi teringat biar baik-baik karena Allah aja. Ini bini ulun pada hijau, bini ulun Masya Allah kembang desa, kami main. Ulun bisa murid puluhan di Martapura atau binian juga, bujang aja. Sampai guru Udin mah aku nih juga. Ya beberapa lanjut ya. Bersaing jadi bini ulun tuh kalau bikin bujang-bujangan tuh. Alhamdulillah bungas, itu Pak. Tapi ulun pada bini ulun. Ikam berkhidmah dua laki, sayang dua laki, jangan supaya laki kada kawin lagi. Artinya membantu itu tetap membantu laki, menguruti laki itu kan sudah tugas bini. Tugas tuh jangan dicampur-campurakan dua masalah duniawi. Ini supaya paham. Karena melihat laki berlaku salah kan lalu keluar muntung, pian ini kada lalu kebaikan dua ulun, kada lalu yer. Mengurangan baju itu kebaikan, kan sudah. Jalan pengajian, mengurangan baju, memerohakan, menghadiahkan laki. Dipadahi ke lalu aja kebaikan. Liwalanya beginian yang untungnya sudah sarik. Hati-hati kalau sudah sarik dua laki itu. Ini beginian nih, ulun pada beginian supaya selamat. Biar aku selamat kada. Ingat akan jar Nabi kebanyakan penghuni neraka itu beginian. Biar aku selamat kada. Itu orang diantaranya
Ikhlas saja karena Allah. Membantu laki artinya laki itu sayang kalau kita, adakah yang penting kita membantu, kewajiban kita sudah gugur, habis besok sudah. Yang laki gitu juga pulang memberi bini, jangan supaya disayangi bini, jangan sudah memberi ya sudah. Inya sayang kalau kita urusan belakangan, yang penting kita mengeluarkan kewajiban kita sudah sebagai laki. Di dalam kitab Keturunan dan Kalama yang dijelaskan bahwa wajib seorang laki-laki, maaf, 1000 maaf, ulun kada nyinggung menyindir aja sama ya. Wajib bagi seorang laki-laki kalau sudah menikah, apa wajibnya? Begawi. Zaman sekarang jangankan di sini, di mata Quran banyak. Yang bini begawi, yang laki kada begawi, kalau boleh. Wajib seorang laki-laki begawi. Jangan kalau dua haji apa pernah. Sini pengacara aja, sekalinya pengangguran banyak acara. Tahu tuh mana sini? Mau di luar sibuknya mana calon kades pulang? Masya Allah, alam. Kalau orang yang begini dua sibuknya sini. Sibuk pada luar biasa. Kita doakan sini dalam baju umur sehat, gitu nah. Oma ulun aja bingung karena ulun di Tanggarong jangan pun ulun di Kota Bangun bingung ulun ini bini dua kenapa biasanya ini ulun di Samarinda dulu aja wah luar biasa ulun nih beliau ini kesana kemarin ini artinya kan ada gawian menurutnya ada proyek macam-macam. Kita jangan kalah laki-laki walau jadi pemulung yang penting ada gawian. Karena apa manusia itu menghina kita, inya kada menduiti kita, inya kadang beri makan kita, bodoh amat. Apalagi amat bodoh. Bodoh amat. Kada usah acil-acilnya di orang Quran. Kada usah ibu-ibu menggaduhi omongan manusia. Kalau pian kerja, yang penting halal kerjanya. Kada menghasut orang, kada mehiri orang. Ulun terserah piane, film ame ulun ada ronda kesini pulang, anak muda kan ada terserah aja. Berarti ulun sudah terdapat ini menyampaikan ya lah. Kalau pian suka ya suka, amanya kada tonton YouTube ulun, nah hibak aja videonya. Banyak videonya 500 lebih sudah di YouTube. Babuin mata pian hafal, tidak habis lagi nonton 500 ditonton ya pak. Ditonton kan insya Allah yang ada di sana. Belajar akan membuka maulid-maulid. Rohatinun mu'ayyan. Kalau hati akan apalah? Rohatil atiyam tasyadu filayamil maulidi. Berdiaman. Coba kalau aku sebutkan yang pemain-pemain FF, nah tahu tak? Atau ML tahu tak? Nah sedihnya kekanakan sekarang. Ayo orang tua jangan dilihatkan kemalangan iman ini, jangan dilihatkan. Kita sudah bunga anak, jangan bunga lagi pada kita. Kita ini sudah kurang agama, anak jangan kurang lagi. Paling ada anak tuh minimal kau jadi imam, minimal kau membaca yasin. Kita meninggal nah anak membacakan yasin, bujur kada. Kada usah harap cita-cita anak jadi alim, kada usah, orang soleh cukup sudah. Jadi jelas saya lah banyak mana malam ini hikmah yang dibicarakan, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Kita teruskan sedikit lagi karena napas ulun sudah ngos-ngosan, nah ya kan ulun kurang istirahat ya kan. Jadi habis ini mau lanjut lagi perjalanan ke mana Pak Haji? Ke Morantai, nah itu. Ya mudahan kapan kita bisa berjumpa kembali lagi. Nah, kita bertatap muka lagi, silaturahmi lagi di sini. Mudah kita semua panjang umur. Nah, jadi berkah panjang umur kita mendapat lagi di sini. Amin. Ya rabbal alamin. Terserah pian aja yang mendengar guru Hanif dari mata kuliah datang. Kalau pian merasa tersinggung malam ini, harus ada tangi. Kalau pian merasa bujur-bujur untuk ilmu karena Allah, siapakah gurunya, apalagi Rabi gurunya, jelas gurunya turuni. Turuni kalau bisa biar murid kuring kan di mata kuliah tuh Pak. Kalau bisa menyinggung, biar dia nyukurin syukur dia turun untuk ilmu. Bujur kata, biar bepanderan kita bisa paling kan anak soalnya nyaring mahal loh. Acil mulai jadi bepanderan ke sana turun, jangan jangan nanggur jangan ada lah. Nanggur, kalau netakan aja syukur jangan mau turun. Artinya nih mahal, gol bahasa Arab. Harta yang berharga
mahal ini dapat turun nuntut ilmu. Orang kada dapat hidayah di ke masjid rumah ya kalau turun itu kada dapat hidayah gue. Biar ngarani hidayah dulu. Biar namanya hidayah dulu gue, tapi kada dapat hidayah dari Allah. Kalau di samping masjid rumahnya kada turun. Maaf kada nyinggung nyindir aja. Orang dapat hidayah dari Allah 10 kilo dari masjid, mendengar bawahannya pengajian malam ini turun. Hujan nggak mati lampu, kata baik lagi. Bagaikan dia cinta sama seorang wanita, semangatnya menggebu-gebu, berapi-api turun ke majelis ilmu. Ini pianna berapa pahala ini nah? Sambil beretikaf santai, menenangkan ilmu, berapa pahalanya? Maghrib isya pulangkan mengganggu yang begawi. Jangan juga begawi keseharian, jangan dunia mulu. Ingat akan di akhirat. Kosongkan waktu untuk menuntut ilmu, menerangkan majelis ilmu. Maghrib isya, nah dalakan. Ayo isya sampung kurang situ kesarahe. Anak maadingi ka mahalusi ka bahasa mata pura. Angkam maadingi ka situ. Ngomong ke apong jangan mata pura maadingi ka situ. Tasara pian itu. Yang penting sisihkan waktu menuntut ilmu dulu. Seminggu sekali barang minimal. Kalau nggak ada gurunya, buka YouTube yang bujur-bujur, guru yang bujur-bujur diakui ulama dunia. Buya Yahya, Ustadz Somad, Guru Udin. Nyamannya buka, nyamannya HP ada aja zaman canggih, nyaman aja kada paham apa HP. Dua anak belajarin, belajarin apa HP, apa kada paham HP. Nyamannya zaman sekarang kita jadi menggunakan paham saudara. Nah, jadi 3 golongan ini intisari dari hadis ini semuanya itu meremehkan Rasulullah SAW, seakan-akan mereka itu yang paling rajin di ibadah. Padahal sudah tahu Rasulullah SAW makhluk yang hampir dikatakan 99% sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat mematini wibawanya Rasulullah. Seluruh gerak tubuhnya Nabi itu Masya Allah menjadi ibrah, menjadi ilmu 2 generasi yang selanjutnya. Berapa juta kitab dikarang ulama mulai 1400 tahun yang lalu sejak Nabi wafat sampai sekarang. Berapa juta kitab, bukan berapa ribu lagi, berapa juta kitab yang dikarang hanya gara-gara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi hebatnya lah. Itu Nabi hebatnya. Jangan hanya hadis. Ini hanya hadis. Nabi berpandir, Nabi mengatakan, Nabi bertindak tangguh, hadis katanya. Kalau Quran itu tafsir Pak Quran jangan asal-asal mengartikan. Quran itu ada kitabnya tafsir. Banyak tafsir jalan lain yang terkenal di dunia ini. Ibnu Abbas, Ibnu Katsir. Jadi jangan sembarang arti Quran. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Oh salah. Tafsirnya itu bukan fitnah. Syirik itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu tafsirnya Makanya hati-hati ngomong kalau masalah Quran, karena Quran itu ada tafsirnya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bukan fitnah itu arti kata memfitnah orang. Masa memfitnah orang lebih kejam dari membunuh orang? Kalau gitu jarang kalau orang punya akal pendek, baik aku bunuh daripada fitnah aja. Bujur kada? Ini gara-gara salah pentafsiran. Coba kalau mentafsirkan Quran dengan kitab, jadi kada salah. Darikan kitabula raiba fi. Orang yang berpegang kepada kitab ditafsirkan oleh Jalaluddin As-Suyuti alladzi yaqra'u Muhammad. Orang yang berpegang kepada kitab tidak ada keraguan pasti pada orang itu. Gurunya pun tidak ada keraguan menyampaikan, murid yang mendengar pun tidak ada keraguan lagi mengamalkan. Jadi ulun sekilas info sedikit, ulun sudah 3-4 tahun melamar buana di Kaltim sini, sebulan sekali. Ulun biasa di Samarinda aja, karena di Samarinda kan tiap malam kumpul majelis Guru Udin, Guru Jaini, Guru Ridwan, hampir majelis itu ada Masya Allah di Samarinda nih. Apalagi bulan ini banyak kedatangan dari Tarim, macam-macam tamu dari Jawa sudahnya, jadi pada lagi sudah hampir tiap bulan ini dari Tarim macam-macam, bagian Yaman, bagian Boredo.
Nah itu datangan ini apa ini nanti Syekh Jabir lah. Nah dijawab orang datangan, nah masya Allah berkah Samarinda itu mudah-mudahan sini ketularan juga berkahnya, berkah ilmu. Nah jadi katakan mudahan kita berataan dirajin-rajinnya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaki bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaki membaca Quran. Kada bisa baca Quran, banyak-banyaki istighfar, astagfirullahaladzim. Banyak paling nyaman salawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau batas, kalau sampai tasbih mulut aja nah sampai mulut mulelah memuji Nabi. Senangnya Nabi itu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Dingin hati orang sering bersalawat tuh kada mudah penyarikan, dingin hati coba lihat ya. Ini amalan orang yang temperamental, orang emosian. Banyak bersalawat aja, banyak bersalawat. Kalau amalan bini supaya kada sarik lagi, banyak membuka selawar. Bukan bersalawat kan pagi ya, kalau malam lain pulang ya. Itu kegayaan jalan supaya kita ada hiburannya. Kalau ini pian tonton di YouTube terkenal kolocowan orangnya, cuman kayak dijimat koloco sedang-sedang aja gitu. Ini pernah. Semoga kita berkah berataan lah. Waktu yang mengisahkan juga nah. Bina anda mau bertenang mulut dia berapa ini sudah nih? Barakah itu sudah. Barakah sudah punya. Nah yang mudah Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat kita, meredakan segala urusan kita, menutupi semua aib-aib kita, memberkahi kampung kita, menguatkan iman kita sekeluargaan, mati kita sekeluargaan karena musyrikh khotimah bisirril Fatihah.